kamu kembali menonton channel hiburan informatif menarik favorit kamu, MG Channel. Di usia lanjut nggak jarang ya, rambut kita jadi menipis dan meranggas. Tapi bukan hanya faktor usia, kebotakan juga bisa terjadi akibat beberapa faktor lainnya. Dari genetik, gaya hidup, hingga efek samping pengobatan. Bagi beberapa orang, kebotakan ini bisa menurunkan kepercayaan diri guys. Berita baiknya, di dunia modern ini, ada opsi medis yang bisa ditempuh untuk menutupi kebotakan kepala. Opsi tersebut adalah transplantasi rambut. Eits, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa berikan support kamu untuk channel ini dengan pencet tombol subscribe, like jika suka, dan nyalakan tanda notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik dari MG Channel. 1. Definisi dan tipe transplantasi rambut. Sesuai namanya, transplantasi rambut adalah proses memindahkan rambut dari satu area kepala ke area kebotakan. Menurut Medical News Today, ada dua jenis transplantasi rambut yang paling umum guys, yaitu Follicular Unit Strip Surgery atau FUSS, dengan mengeluarkan sepotong kulit dari area donor dan menutup area donor dengan jahitan. Yang kedua, Follicular Unit Extraction atau FUE, bukan mengeluarkan seluruh kulit, hanya folikel rambut yang diambil dari area donornya saja. Meskipun ada resiko jaringan parut, tapi tidak akan tampak karena tertutup rambut kok. 2. Proses transplantasi rambut. Pada metode FUSS, ahli bedah atau dermatolog akan memisahkan kulit kepala menjadi bagian-bagian kecil atau dicangkok atau graft dengan folikel rambut untuk digunakan pada area kebotakan. Cangkok ini dapat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, slit graft, mengandung 4-10 rambut, dan yang kedua, micrograft, mengandung 1-2 rambut. Pada metode FUE, folikel rambut akan diambil langsung dari area donor lewat banyak sayatan kecil. Seluruh proses transplantasi rambut ini bisa memakan waktu antara 4-8 jam, tergantung dari ukuran transplantasi rambut di kepalanya guys. Tapi umumnya sih, jahitan di kepala bisa dilepas 10 hari setelah transplantasi. Nah, agar hasilnya maksimal, transplantasi rambut ini biasanya berjalan selama 3-4 sesi. Sesi-sesi ini diberikan jeda waktu beberapa bulan agar area kepala bisa pulih terlebih dahulu. 3. Proses pemulihan pasca transplantasi rambut. Setelah proses transplantasi rambut, kamu bisa kembali bekerja beberapa hari setelahnya guys. Tapi kulit kepala mungkin akan terasa sakit. Beberapa terapi obat yang umum diresepkan setelah transplantasi rambut adalah obat pereda nyeri, antibiotik untuk mencegah infeksi, antiinflamasi untuk mencegah pembengkakan. Jangan kaget ya bila rambut yang ditransplantasi akan rontok 2-3 minggu setelah prosedur, karena inilah tanda pertumbuhan rambut baru kita. Rambut-rambut baru akan terlihat tumbuh 8-12 bulan setelah prosedur transplantasi rambut. Jadi mohon bersabar ya. 4. Mengapa transplantasi rambut mahal? Kamu perlu tahu nih guys, transplantasi rambut membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Bisa sampai puluhan hingga ratusan juta. Kenapa ya kok bisa semahal itu? Jumlah rambut yang ditransplantasi. Makin banyak rambut yang dipindahkan, makin mahal juga biaya yang dikeluarkan. Alasan kedua, metode transplantasi rambut. Metodenya menggunakan FUE lebih mahal dibanding FUSS. Ketiga, keahlian ahli bedah atau dermatolog. Karena umumnya, ahli bedah atau dermatolog yang lebih berpengalaman di bidang transplantasi rambut bisa mematok harga lebih tinggi per sesi. Lokasi klinik transplantasi rambut. Jika biaya hidup kita mahal, maka tarif transplantasi rambut bisa mengikuti. Nah, selain harganya yang mahal, transplantasi rambut juga umumnya tidak di-cover oleh asuransi guys. Hal ini dikarenakan transplantasi rambut termasuk di sisi kosmetik. 5. Resiko dan komplikasi transplantasi rambut.
Melihat prosedur transplantasi rambut yang umumnya aman dengan tingkat keberhasilan tinggi, tapi jika salah memilih, maka prosedur ini bisa beresiko tinggi, guys. Makanya, sebelum menempuh opsi transplantasi rambut, ada baiknya kamu mencari tahu dulu tentang prosedur ini terlebih dahulu dan memilih ahli bedah atau dermatolog yang berpengalaman. Selain itu, diskusikan lagi resiko dan waktu pemulihan sebelum prosedur agar kamu bisa mendapatkan opsi transplantasi rambut yang terbaik ya. 6. Alternatif selain transplantasi rambut. Untuk menutupi kebotakan, transplantasi rambut bukanlah satu-satunya opsi, guys. Karena resiko komplikasi dan harganya yang cukup mahal, maka orang-orang pun berpaling ke opsi-opsi lain. Kalau menurut American Academy of Dermatology, beberapa alternatif umum selain transplantasi rambut adalah minoxidil. Ini untuk laki-laki dan perempuan, dijual bebas kok. Finasteride, atau hanya untuk laki-laki dan perlu resep. Obat ini dapat memicu pertumbuhan rambut dan menghambat kebotakan. Estrogen, oral atau topikal, untuk kebotakan pada perempuan. Cortison, topikal atau suntikan, untuk mempercepat pertumbuhan rambut. Terapi laser dosis rendah, untuk mengobati kebotakan bersifat genetik atau kebotakan di atas dan di depan kepala pada laki-laki dan perempuan. Selain opsi-opsi ini, umumnya kebotakan terjadi karena kondisi medis. Jadi, dengan mengobati kondisi medis tersebut, kebotakan juga harusnya terobati dong. Nah, itu dia guys, 6 fakta transplantasi rambut. Kalau kamu tertarik dengan video ini, jangan lupa di-share ke teman-teman kamu ya, agar video ini bisa memberikan manfaat dan pengetahuan untuk semuanya. Sampai jumpa guys di video-video versi MG Channel berikutnya.